Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Sahabatku, saudaraku, saya akan bercerita sedikit tentang ini realitas yang pernah kita jalani bersama-sama, karena mereka dulu itu para karyawan saya. Dari mulai tahun 2000 sampai 2001 lah tepatnya ya. Mulai 2001 sampai 2008. Jadi 8 tahun mereka rata-rata menjadi karyawan saya. Dan sekarang sudah sekian puluh tahun kemudian, dan mereka sudah ternyata menjadi pengusaha semua. Perusahaan itu waktu itu berjalan 8 tahun dan bangkrut bisnisnya. Saya berganti bisnis yang lain. Para karyawan saya ter-PHK, terrumahkan, dan kemudian mereka bertebaran mencari nasibnya masing-masing. Ada yang memulai usaha, ada yang jadi karyawan lagi, dan lain sebagainya. Dan sekian puluh tahun kemudian, ya, hari ini berarti 2020, dikurangi 8 berarti kurang lebih 12 tahun ya. Berarti 12 tahun kemudian saya tidak ketemu mereka. Kalaupun ketemu sekedar say hello gitu ya, tapi tidak pernah kerja sama lagi. Dan ternyata kita ngumpul-ngumpul kembali. Alhamdulillah mereka semua sudah jadi pengusaha. Ada yang sudah menjadi pengusaha properti, jualan rumah. Itu Mas Moksin dengan si Evi. Ini dulu karyawan produksi saya. Kemudian produksi roti ya, donat, waktu itu namanya mereknya Country Donat. Itu karyawan-karyawan ini semua yang saya omongin ini adalah karyawan produksi saya ya, driver ya. Ada yang sekarang bisnis mandiri, jadi sound system ya, entertain lah, menyewakan ada kursi, ada meja, penyewaan sound system dan sebagainya. Itu si Jai. Ada Mas Huda yang ini marketing, yang kemudian dia membuat perusahaan sendiri ya di bidang supplier ke pabrik-pabrik. Ada Mas Ibnu, ada Mas Firman Abdul Mukti yang membuat event organizer ya. Ada juga Mas Rito yang ini karyawan produksi saya, yang dulu tukang goreng, tukang roti gitu ya. Itu Mas Rito sekarang menjadi tukang borong bangunan-bangunan. Jadi di kampung ini sekitar kota Pondok Gede gitu, itu kalau bangunan-bangunan rumah rusak, dapur rusak dia sekarang jadi developernya lah. Walaupun semuanya UKM ya, tidak ada yang besar sekali enggak, tapi rata-rata semua perusahaan kecil dan menengah ya. Kayak Mas Huda misalnya bisa bikin 2 perusahaan ya, dan yang lain semua masih merintis, masih kecil. Mas Agus ini malah bisa membuat usaha toko ya, sesuai keahlian saya kira ya. Dia menjual belikan bahan-bahan kue. Kalau dulu waktu di Country Donat dia tukang goreng donat, tukang bikin bahan-bahannya dia hafal. Dengan modal dia hafal atau paham dengan bahan-bahan baku donat, maka dia mencoba memperluas wawasannya, membuat warung, membuat toko ya, bahan-bahan baku kue ya, ada plastik termasuk styrofoam dan sebagainya. Dia punya toko dan sebagainya. Dan ini semua sekarang kita ketemu ini rata-rata sudah jadi pengusaha, dan sangat saya sangat positif melihatnya. Jadi hari ini mereka bukan karyawan saya, tapi semua ini hari ini menjadi mitra-mitra saya ya. Mereka menjadi teman-teman saya, menjadi sahabat-sahabat saya yang terus terjalin silaturahminya. Dan mau tahu bagaimana keseruannya ketika ngumpul? Ayo kita ikuti berikut ini. Check it out. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Saya tuh pengen ngajak teman-teman untuk berpikir menggunakan cara yang lebih santai,
tapi hasilnya lebih. Kerja tetap kerja, tapi kerja kalian itu tidak ngoyo. Ya. Kalau kita makin tua makin ngoyo. Sekarang saya tanya di antara kalian nih, ya, siapa yang hari ini punya pensiunan? Enggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada pensiunan, siapa yang bisa menjamin masa depan Anda coba? Bang Rito mah ini Nah. kami Tuhan. Itu satu. Yang kedua, siapa di antara kalian yang punya asuransi? Saya, Pak. Apa asuransinya? Alien. Apa lagi? Kamu doang yang diasuransikan atau anakmu, istrimu? Istri. Anaknya semua, sekeluarga. Oh, bagus. Gus. Jono. Ya, artinya kan kasat mata, akal kita kan hidup tanpa asuransi, betul nggak? Masa depan pekerjaan nggak jelas karena nggak ada pensiunan, betul nggak? Betul. Sekarang pertanyaan saya, mau sampai kapan? Betul nggak? Sampai tua. Akhirnya kita menjadi belas kasihan anak. Anaknya banyak, minta-minta sama anak, kalau gitu yang dimauin. Jangan sampai. Hah? Jangan. Kalau bisa kan jangan sampai, betul nggak? Jangan. Iya kalau anaknya keker. Iya kan? Kalau anaknya dapat mantu yang pelit, Itu dia. kan lagi kan? Betul nggak? Iya, justru itulah makanya. Jadi ada yang namanya kerja-kerja malam. Ini untuk menyeimbangkan antara akal dengan hati. Seimbang ya. Bang Musin harus seimbang. Dunia sama akhirat harus seimbang. Iya. Betul ya? Sama satu lagi harus disinkronkan. Ya. Kalau nggak sinkron nggak bisa. Itu nggak bisa. Ya, soalnya apa kalau kita terus nggak ada jaminan asuransi, nggak ada pensiun, kerja sampai tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Pertanyaannya ketika nanti kita tua, apakah kita mendapat berharap dengan santunan anak-anak kita? Kalau anak kita baik hati, dapat mantu yang baik hati, betul nggak? Kalau mantu kita juga pelit, berantem mulu anak kita. Ya, betul nggak? Ini yang saya bilang. Jadi kita harus mengimbangi dengan kerja-kerja malam. Kerja yang masuk malam itu ya bukan berarti mau cek tiap malam-malam hari, ngelas malam hari, bukan itu. Gitu loh. Tapi kerja malam yang saya maksud adalah kerja-kerja rohani. Ya, karena apa? Kita harus mendekat sang pemberi rezeki. Yang punya uang, yang punya rezeki adalah Allah. Gimana hukum alam ini Allah punya bisa kita tarik. Jadi hukum ketertarikan alam bisa kita tarik sehingga uang datang ke kita. Caranya tadi kerja hati nurani, kerja malam hari. Nggak bisa kerja dengan kerja akal. Karena apa? Sehebat apapun akal kalian, itu nggak bakal bisa menyelesaikan seluruh masalah hidup kalian. Kalau akal kalian orang pinter bisa menyelesaikan masalah, pasti tidak ada di antara kalian yang cerai. Kenapa ini tidak bisa diselesaikan dengan akal? Enggak. Karena memang bukan domainnya akal untuk menyelesaikan gitu loh. Domain yang punya akal. Domainnya hati nurani, domainnya apa itu ya? Betul nggak? Kalau udah seperti ini, sekarang anak kita ada yang bandel, betul nggak? Ada yang putus sekolah bandel kayak Naruto itu. Naruto itu, wah. Betul. Betul nggak? Anaknya itu kalau nggak salah aku pernah dengar itu. Sekolah sini keluar, pindah lagi sono, pindah lagi sono. Sampai ujung-ujungnya kagak sekolah itu, nggak tahu. Capek ngurusin ono ini. Nah, pertanyaannya anak pindah-pindah nggak butuh duit. Kepala sebelah. Ya, Gigi sebelah. ya kan? Nah, ini
selesaikan dengan duitmu kagak bakal bisa, Pak. Tapi ketemu juga Pak Ustaz. Apa? Benar saya bilang. Antara dunia dan kerjaan mah seimbang. Perhatian pada anak penting. Jangan sampai anak tuh nongkrong narkoba. Ketemu sama saya. Kan cuma 5 waktu itu. Saat sekali sholat kan cuma 5 menit. Tetap musuh bayar. Iya. Makanya ntar dikit lagi dah. Ya, jadi itu memang bukan kerjanya. Ya contoh, kamu pengen toh anakmu baik toh, tidak narkoba, tidak salah bergaul, betul nggak? Itu nggak mampu Pak dengan akal kalian ini. Sekarang kalau anakmu SMP nih, pulang ke sekolah, ternyata dia ngelayap kemana coba? Ditelepon, kok nggak pulang-pulang, masih kerja kelompok, katanya begitu jawabannya. Iya. Betul nggak? Ternyata ujungnya sebulan surat dari sekolah datang, anakmu sudah sebulan kagak masuk sekolah. Betul nggak terjadi? Dan itu banyak Pak di sini gitu. Kenakalan seperti itu. Pertanyaannya, apa bisa selesaikan dengan uangnya Rito? Nggak bisa. Apa diselesaikan dengan akal Rito? Nggak bisa. Itu hanya diselesaikan dengan hatinya Rito. Sampai ngomong mati itu. Oh. Selagi gua masih hidup, nggak ada bosan gua nasihatin lu. Kalau lu mau kakak mau gua, insya Allah berhasil. Ya, lu pelan-pelan, ini sudah tidak akan seimbang. Itu jangan lupa, itu anak yang makhluknya Allah, Rito sebagai bapaknya ya makhluknya Allah. Dalam posisi sebagai sama-sama makhluk Allah, Rito dan anaknya sama. Jadi Rito nggak akan mampu merubah anaknya. Yang mampu siapa? Ya yang punya. Yang punya diri kita dan yang punya anak kita. Siapa? Allah. Karena kita cuma dititipin. Pertanyaannya kapan kita bertemu Allah, mendekat sama Allah, memasrahkan diri sama Allah? Ya kan saat sholat. Nah kalau sholatnya ngayang, nggak jelas. Nggak jelas. Anaknya nggak jelas. Betul nggak? Betul, Pak Ustaz. Loh, kalau yang anaknya 1, 2 mungkin nggak terasa loh ya. Belum. Ini udah mulai ngerasa nih. Loh, kayak Rito Perhatian anaknya apa 7. perubahan ini, Anak Pak? 6 atau 7? Hah? Anak 6 atau 7? Yang itu 7. Yang hidup 7. Kalau semua 8. 8. Loh, 7 yang hidup semua coba. Kamu belum separohnya. Jadi jangan dikira Rito itu nggak sangat ekstra. Gimana dia bisa survive? Ini giginya opong, Pak Ustaz. Pak Ustaz giginya opong. Astagfirullahaladzim. Jatuh anakmu. Dah, Dipukul anakmu. jangan steker bola. Coba. Bertanya jujur bener tuh apa abangnya tuh. Sampai jatuh steger aja mau Tapi dibelain. bang abang belum kasih mati, Pak Ustaz. Jatuh blok pingsan berapa menit. Gua darah malu kemarin. Temen lo lihat tuh, lu gak kenapa. Dia kata malunya. Ya. Allah kasih belum kasih. Itulah makanya bilang, karena apa? Allah masih sayang sama kamu karena kamu lagi dititipi anak banyak. Betul nggak? Kamu masih dibiarkan, tapi tetap dikasih ujian. Karena apa? Orang dikasih ujian itu supaya kita naik kelas. Tidak ada yang namanya ujian untuk turun kelas, itu nggak ada. Adanya ujian itu untuk naik kelas. Iya kan, masalahnya bedanya adalah kalau ujian di kelas dipelajari dulu. Betul nggak? Ini kagak, ujian hidup itu tidak dikasih dulu soal pelajarannya. Langsung aja soalnya dulu, prek. Nah, lo selesai itu. Pikirin lo. Ini udah berat Pak, yang punya rumah pengawasan nih. Tapi anakmu, anakmu paling gede bro? SMA udah. Gadis kan? Nah, apalagi coba? Kita lagi anakmu pacaran coba. Apa kamu gak pusing? Padahal dulu kamu ya pacaran juga kan? Coba, kamu larang anakmu pacaran, tapi kata anaknya bilang, Pak, kan bapak dulu juga pacaran. Gimana ngomongnya coba? Karena anaknya ini kakinya gua doang nih. Oh gitu. Waduh, Kakinya gua doang nih. ada kamera mah. Bagus. Coba ya. Jadi kalau tahu sejarahnya ini, Ayo, kalau ayo. ketemu harus ke rumah gua. Ya itu makanya saya bilang, hal-hal seperti ini ya. Tapi lo yang setia yuk. Hal-hal seperti ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan akal kalian.
nggak bisa selesaikan dengan kerja otot kalian, itu nggak bisa. Kita harus kerja malam, kerja spiritual. Iya ya. Iya ya. Minimal. Apa tadi spiritual sama psikologis beda. Jangan campur-campurin. Gak boleh. Yang bahaya lupa. Ini kan beda. Ya, jadi saya kira kultumnya segitu aja lah. Jadi kultum. Kayaknya udah 14 menit deh. Ada lebih 15 menit. Ya intinya kayak gitulah. Nambah lagi 10 menit lagi. Nanti setelah lockdown selesai lah. Jadi setelah corona selesai, saya akan undang teman-teman. Ya kita mulailah dengan lembaran-lembaran baru yang insya Allah untuk ya kalau dulu kalian karyawan, Sekarang sama temen. saya sekarang kalian itu teman, mitra, betul nggak? Ya betul. Nah, gimana kita terus bermitra? Yang terpenting apa? Yang penting silaturahminya dijaga. Kita hebat, Ya, silaturahmi mau hebat. di mana-mana yang kalian, ayo dibawa temennya, kita jaga silaturahminya, ya kan? Berbalik dulu. Jadi saya sudah nggak bisa nyuruh Rinto. Masih boleh Pak. Bisa, Pak. Yuyun aja Yuyun bisa. nggak bisa, saya minta tolong kalau Yuyun. Bukan nyuruh, saya minta tolong. Argo hidup gua. Argo jadinya, bedanya itu. Itu Argo gitu masalahnya. Hero 4.000. Ngajarin jujur. Makanya tadi lah, kita sekarang mitra, kita sekarang kawan gitu. Jadi gimana caranya sesama mitra ini ayo sukses bareng-bareng. Bisa ngurusin anak, bisa ngurusin istri, bisa ngurusin keluarga. Berarti mitra family ya? Ya, bisa ngurusin apa? Usaha. Walaupun Yang usahanya kesini masing-masing. besok lagi ya kesini ya. Betul nggak? Tidak harus usaha di satu pabrik yang sama. Jadi secara nggak langsung mindset kita nih sudah dirubah sama Pak Salim. Ya. Maksudnya gimana? Mindset pola pikir. Ah. Pola pikir. Iya, iya, Bukan iya. udah dirubah. Kalau Maksudnya bisa berubah. kasih motivasi memang. Ya karena memang kan nggak mungkin dong kalian menjadi karyawan terus. Oh, pabriknya juga udah nggak ada. Kan gitu kan? Jadi artinya apa? Keadaanlah yang menuntut sebuah perubahan. Kalau kita juga tidak bijak, tidak menerima perubahan ini, ya kita nggak wise dong. Betul nggak? Ya, kita terima dengan ikhlas perubahan ini. Betul nggak? Kita sikapi secara positif. Gimana sekarang kita menjadi kawan, menjadi relasi, menjadi teman yang satu sama lain tetap mensupport walaupun di tempatnya usaha masing-masing. Betul nggak? Yang jualan plastik tetap, ya kan? Yang pemborong tetap makin besar, ya kan? Kita masing-masing doakan. Yang properti developer, ya kan? Luar biasa ini kan. Keren amat ya. Amin dong. Ya kan? Loh, ini teman-teman ya, yang paling sering pindah rumah kan cuma Evi. Coba kontrakan. Dari kontrakan satu petak jual, lebarin. Sekarang jadi lebar dia. Betul nggak? Artinya apa? Dia punya kemampuan mengembangkan uangnya. Nah, hal seperti itu kita support. Dia bisa seimbangin. Ya, siapa tahu suatu ketika saya juga bisa kerjasama bikin klaster bersama Evi. Kan gitu. Pemborong ente. Pemborongnya Rito. Tapi materialnya ada, Nah, Mas. ya kan? Di listrik materialnya ada. Kan keren benar. Seperti itu, betul nggak? Ini namanya kerjasama, gitu loh. Enggak ada yang bayar. Kacau. Orang temen cuma. Loh, karena teman. Kacau. Kagak jadi dong. Ini yang capek. Ya nggak capek materi yang dikirim, nggak bayar. Dulu bertukar. Iya benar. Jadi bakar lagi. Nah, jadi artinya Kenapa kita tahu-tahu aja? kita harus bangun sama-sama begitu. Jadi satu dengan yang walaupun dengan di usahanya yang berbeda, ya, tapi saling membantu, saling mensupport. Itulah gunanya silaturahmi, itulah gunanya kawan. Kita sudah bukan satu perusahaan, tapi sudah banyak perusahaan di perusahaannya masing-masing. Insya Allah nanti Pak Ustadz dicoba aja. Ayo subscribe, jangan lupa ya loncengnya dipencet supaya kita terus bisa silaturahmi.